Sebelum terlambat, Nando dan Saleha buru-buru pergi ke kamarnya Nadia untuk mengambil tas yang sudah disimpan oleh Ibu Dita di kamar Nadia kembali agar kebusukan Nadia terungkap. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Rabu 30 Oktober 2024. Bener-bener ya guys ya, cukup menegangkan sih alur cerita sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Karena memang kebusukan dari Nadia ini sudah mulai tercium. Kemudian kecurigaan orang-orang terhadap Nadia juga sudah mulai banyak. Dan ya kemungkinan Nadia untuk secepatnya terbongkar nih kejahatannya ya sebentar lagi juga akan kita lihat. Dan itulah yang sangat amat kita tunggu-tunggu. Tapi apakah harapan kita akan sesuai nih dengan kenyataannya? Karena jujur Mimin cukup greget juga ya guys ya. Udah boneka beruang gagal, kemudian tas yang semestinya diambil oleh Nando juga tidak ada hasilnya karena sudah dimanipulasi oleh Dita. Kemudian sekarang Dita pada akhirnya lebih mengetahui tentang Nadia, dan itu tuh bikin Nando tuh jadi semakin sulit lah untuk mengungkapkan kejahatan si Nadia ini, karena ya dia membawa Dita juga atau membuat si Dita ikut campur dengan permasalahan dia dengan Nadia. Jadi ya gambling juga sih sebenarnya dengan Nando yang membawa Dita dan Gania untuk ke rumahnya Pak Rahmat ini. Karena ya kalian tahu sendiri kan, udah banyak nih usaha Nando untuk membuat Dita ini tunduk kepada dia dan mengikuti keinginan dia. Tapi pada akhirnya gak ada gunanya sama sekali. Dita doang nih yang beruntung, sedangkan Nando tidak mendapatkan sedikit pun informasi tentang Nadia. Padahal kan yang dia inginkan sekarang hanyalah informasi tentang Nadia doang ya guys ya. Siapa nih Nadia ini sebenarnya? Dan kalau dia mengetahui identitas Nadia yang sesungguhnya, nah tentunya kan akan mudah juga nih bagi dia untuk mengungkapkan kejahatan dari Nadia ini dan mengungkapkan kalau ternyata memang selama ini yang jahat itu bukanlah Intan, tapi memang Nadia yang berusaha untuk mencuci otaknya Intan, kemudian juga bakalan terungkap. Kemudian Nadia juga yang berusaha mendekati Bara, itu tuh juga akan terungkap. Karena pada akhirnya ya karena foto dari Nadia dan Ibu Rianti di masa kecil itulah yang membuat Nando tuh jadi mengetahui kalau ternyata Nadia ngedeketin Bara, berusaha untuk ya nggak jauh-jauh dari Bara ya gara-gara memang dia tahu Bara itu adalah adik kandungnya. Nah jujur sebenarnya yang harus diketahui oleh Nadia ini, dia tuh sebenarnya dibuang atau gimana sih sama Ibu Rianti sebenarnya di masa kecilnya. Karena kan kalau dipikir-pikir Ibu Rianti ini seolah tampak meninggalkan Nadia di Magelang dan hidup bahagia dengan Bara dan Pak Darmawan dengan kekayaan yang sudah dia miliki. Namun berapa puluh tahun dia tidak melihat anaknya, dia tidak menanyakan kondisi anaknya sedikit pun. Dia hanya memberikan uang saja untuk ya agar si Nadia ini bisa hidup, tapi dia tidak memberikan kasih sayang seperti halnya dia memberikan kasih sayang kepada Bara terhadap si Nadia ini. Jadi si Nadia ini bisa dibilang tuh nggak cuma sayang sendiri loh sama si Rianti ini, sedangkan Rianti sayangnya cuma sama Bara doang. Karena memang kan fokusnya tuh ya dia cuma pengen sama Bara aja, tapi gara-gara dia sakit hati, kemudian gara-gara dia masuk penjara juga waktu itu, akhirnya jalan terakhir dia meminta bantuan ya cuma sama Nadia ini. Dia bikin hati Nadia ini jadi tenang, kemudian dia membuat hati Nadia tuh jadi berbunga-bunga gara-gara surat dia yang benar-benar menampakkan kalau dia tuh sayang banget sama Nadia. Padahal nyatanya dia nggak sayang banget sama Nadia. Bahkan dia lupa nih kalau dia punya anak perempuan yang memang harus dia besarkan juga. Kalau memang dia sayang sama Nadia ya udah dari awal aja dia bawa Nadia untuk menikmati kehidupan yang
bahagia dengan Darmawan dan Bara kan kalau dipikir-pikir. Tapi kenapa dari dulu dia tidak pernah membawa Nadia untuk berbahagia bersama keluarga kecilnya. Jadi ya bisa dibilang kalau di sini ya Nadia pun juga jadi korban ya guys ya, korban kejahatan ibunya sendiri. Kalian juga tahu kan gimana si Gania kecewanya dengan ibunya nih, karena memang ibunya ini selalu menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan harta dan harta. Bahkan ya dia menikahkan Gania dengan Ferdi ya cuma karena harta doang. Dia berpikir kalau ya dia menikahkan Gania dengan Ferdi, dia akan mendapatkan harta, nanti dia akan meninggalkan Ferdi tanpa dia mengetahui atau menyadari kalau anaknya ini sebenarnya sudah jatuh cinta sama Ferdi. Kan namanya anak muda, namanya anak perempuan pasti juga punya hati dan punya perasaan ya guys ya. Gak mungkin dia terus-terusan harus memikirkan harta terus seperti apa yang ibunya minta. Tapi mudah-mudahan saja Gania ini udah dong, jangan ngedengerin ibunya lagi. Kalau bisa ya Gania ini berdirilah di kakinya sendiri. Jangan selalu mengandalkan Budita terus, karena pada akhirnya ia akan berakhir naas juga hidupnya Gania kalau selalu mengikuti kemauan dari Budita. Udah tahu nih Budita ini liciknya segimana ya guys ya. Tapi kenapa si Gania ini masih aja membela Budita, masih aja berusaha untuk menutupi kesalahan dari Budita. Makanya nih Mimin sangat kesel banget juga sih ya sama Gania. Karena memang udah lumpuh, banyak gaya lagi si Gania ini ya. Jadinya Mimin resah banget lah dengan adanya Gania, Ferdi, Nadia dan Budita ini sekarang. Karena kalau dipikir-pikir kalau dulu yang jahat itu si Dita, Siska, Rianti, Gania dan Ferdi. Tapi sekarang berganti dengan Nadia, taunya Nadianya lebih parah lagi nih dari Ibu Siska dan Bu Rianti. Jadinya kesel banget. Padahal udah tinggal satu langkah lagi nih si Nando ini mengetahui identitas asli dari Nadia. Tapi sayangnya digagalkan oleh Dita. Padahal Dita ini sudah mendapatkan apa yang dia mau dan dia inginkan dari Nando, tapi dia tidak menjalani kerjasama sesuai dengan kesepakatan. Ya namanya juga orang licik ya guys ya. Harusnya Nando memperhitungkan itu dari awal. Udah tahu nih si Dita ini orangnya licik, tapi kenapa masih aja mau bekerja sama nih dengan si Dita ini. Jujur kesel banget ya guys ya. Kenapa sih alur ceritanya malah dibuat seperti ini. Dan apalagi nih di episode sebelumnya kita melihat kalau si Nadia pada akhirnya kan ketar-ketir juga, karena memang dia tuh merasa sudah terancam banget nih diri dia tuh sekarang. Dia merasa kalau dia tuh jadi ya tidak tenang. Kemudian ya kecurigaan orang-orang juga sudah semakin bertambah kepada dia. Apalagi Nando nih, Nando udah tahu banget kan gimana sifat dari Nadia ini. Cuma Nando ini hanya membutuhkan bukti saja nih untuk bisa memberitahu semua orang tentang kebusukan dari Nadia ini. Bahkan Nando pun juga sudah memperingatkan Ferdi kalau Ferdi dan Dani dan Nadia itu tuh sama-sama aja sebenarnya, sama-sama licik dan tampak terlihat sekali jelas bagi Nando sedang merencanakan sesuatu yang memang Nando tuh masih belum mengetahui. Sekarang itu Nando tuh cuma tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan bukti aja. Kalau dia sudah mendapatkan bukti, wah bakalan kalah pasti ya. Nadia, Ferdi, baik Dita ataupun Gania juga bakalan kalah. Bakalan ketahuan juga kebusukan mereka pada akhirnya. Tapi sekarang ya itulah, Dani juga bermasalah dengan Intan. Kemudian permasalahan mereka juga semakin pelik. Hubungan Dani dengan Saleha, Nando, Pak Darmawan juga tidak membaik. Dan itu kasihan juga, padahal dia udah emang niatan baik untuk membantu Nando, kemudian membantu Saleha, karena memang dia emang sih dia mempunyai rasa sama Saleha memang. Tapi ya kalau nggak ada Dani, Nando pun juga jadinya kebingungan dong ya untuk menjalani hari-hari dia tuh sekarang untuk mengetahui kebusukan dari Nadia itu. Karena ya si Intan juga nih selalu saja ngadu sama Nadia segala macam tentang permasalahan dia dengan Dani. Makanya kan si Nadianya jadi gampang sekali untuk memanipulasi semuanya.
Makanya kenapa sih si Intan ini benar-benar kampungan banget ya. Kalau emang mau disayang sama Dani ya udah dengan cara yang baik-baik juga dong. Lagian Dani juga kurang dewasa juga nih kalau menurut Mimin. Sama-sama kurang dewasa sih si Intan sama Dani ini ya. Kalau memang mereka sudah sama-sama dewasa ya pastinya mereka akan mudah lah untuk menghadapi cobaan rumah tangga mereka yang sekarang, karena mereka tuh ya cuma butuh komunikasi dan kasih sayang atau perhatian aja nih satu sama lain. Tapi sayangnya itu tuh sulit sekali untuk bisa mereka gapai ya, herannya sih itu. Dan kalau nanti nih mereka udah baikan ya akan susah lah bagi si Nadia untuk memanipulasi si Intan lagi, karena Intan sudah lebih percaya sama suaminya daripada percaya sama orang lain. Intinya tuh itu nih guys semuanya. Tapi sayangnya Intan ini lebih percaya dengan omong kosong dari Nadia, dan Nadia mudah sekali juga memanipulasi Intan sehingga Intan tuh jadi cemburu buta terus-terusan nih sama si Dani dan Saleha ini. Apalagi perlakuan dia terhadap Saleha wah kurang ajar banget nih guys. Emang benar-benar harus dikasih pelajaran juga ya si Intan ini ya. Kalau bisa Intan itu tuh dibikin sengsara juga deh, karena kalau dipikir apa yang sudah dia lakukan terhadap Saleha tuh benar-benar kurang ajar juga. Nah, seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin itu kita melihat adu bacot antara Dita dan Nadia ya guys ya, karena memang Nadia ini sudah ketar-ketir juga nih, karena ya pada akhirnya Dita mengetahui kalau dia itu adalah anak sulung dari Rianti, dan itulah yang ditakutkan oleh Nadia, takut kalau Dita ini nanti malah mengatakan kebenaran kepada Nando ataupun Saleha tentang identitas dia yang sebenarnya. Jadi yang dia takutkan itu identitas dia terbongkar. Kemudian Nando mengetahui tentang itu semua. Dan pada akhirnya rencana jahat dia yang selama ini sudah dia susun secara rapi ternyata tidak berjalan dengan baik dan lancar seperti sebelum-sebelumnya. Itulah yang ditakutkan oleh Nadia itu sekarang. Tapi sayangnya Nando gak kedengeran nih pembicaraan antara Dita dan Nadia ini, karena dia emang agak jauh sih dari Dita dan Nadia, sehingga jadinya tapi dia tuh punya feeling tentang tas yang ada di tentang tasnya Nadia yang memang sengaja disembunyikan oleh Dita di kamarnya Nadia lagi. Nah, Mimin sangat amat berharap sebenarnya kalau Nando dan Saleha kalau bisa buru-buru untuk mengambil tas tersebut mumpung si Nadia dan Ditanya lagi di luar, kemudian Ferdinya juga sepertinya bisalah untuk diamankan ya. Nah, buru-buru deh untuk bisa langsung pergi ke kamarnya Nadia, ambil tasnya Nadia, sehingga mereka pada akhirnya tahu kalau Nadia itu adalah anak dari Ibu Rianti. Udah gak sabar banget nontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.